menjenguk anak-anak yang menjadi korban dari peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Ya, kita menyampaikan empati dan tetap menyemangati anak-anak, ya, dan juga keluarga yang hadir di situ untuk supaya mereka tidak patah semangat untuk melanjutkan sekolah, gitu ya. Tapi memang belum bisa diajak bicara. Kami hadir untuk menyapa dan menyemangati. Kalau misalnya terkait dengan spekulasi bullying sendiri di lingkungan SMA 72 yang saat ini terjadi, spekulasi yang menyebar di media sosial, kalau dari Menteri PPA, ini kan masih proses ya, kita belum tahu seperti apa. Kita tunggu saja hasil penyelidikan yang sedang dilakukan. Tadi ketika saya keluar dari kamar anak-anak yang menjadi korban ini, banyak teman-temannya menjenguk, artinya solidaritas, empati dari teman-temannya ini sangat luar biasa. Saya belum tahu penyebab sesungguhnya apa, tetapi besok kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Bu, tadi sempat berdialog dengan para korban, Bu? Iya. Apa yang dikatakan oleh para korban, Bu? Saya tidak berani nanya apa-apa, saya hanya menyemangati, saya tanya nanti cita-citanya apa, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi, saya bilang kita doakan, ada yang mau jadi pengusaha, kita doakan bersama, baru sebatas itu. kalau pendampingan dari Menteri PPA nanti seperti apa, Bu? Ada Oh iya, pendampingan? iya, kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait ya, karena yang dilakukan pendampingan ini bukan hanya sekarang yang sedang sakit, guru, orang tua, dan juga siswa lain yang ada di sekolah itu menurut saya sangat penting dilakukan pendampingan. Jadi Bu, bukan secara hanya detail bisa dijelaskan, Bu, pendampingannya dalam bentuk apa, Bu, ya? besok ya, besok paling tidak kan ada pendampingan secara psikologis ya. Saya yang anaknya tidak di sekolah di situ merasakan berat ya, apalagi orang tua, apalagi guru, apalagi teman-teman yang ada di situ. Jadi pendampingan psikologis ini yang utama bagi kami, dan besok kita akan berkoordinasi lebih lanjut baiknya apa yang kita lakukan untuk anak-anak ya, untuk keluarga dan juga untuk guru-guru. Ibu mau konfirmasi dari dua orang yang ada di ruangan ICU, apakah salah satunya itu terduga pelaku? Saya tidak. Bu, tadi kan sempat ke SMA 72 ya? Iya. Nah, nanti Senin apakah memang sudah ada informasi bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali dibuka atau memang dihentikan sementara kalau dari informasi? Proses belajar mengajar akan tetap berlanjut, hanya metode dan caranya yang sedang tadi diskusikan baru sesaat. Besok kita akan diskusikan lebih lanjut seperti apa baiknya sistem pendidikan yang akan dilakukan di hari Senin. Secara pandangan mata tadi mungkin yang dilihat kondisi anak seperti apa dari kondisi psikis, kondisi fisik? Kalau saya lihat mereka tetap semangat ya. Saya melihat mereka tetap semangat gitu, dan ketika saya tanya cita-citanya mau jadi apa, mereka menyampaikan dengan semangat luar biasa. Ya itulah hebatnya anak-anak sekarang ya, punya kekuatan yang luar biasa. Berarti berangsur-angsur membaik ya, Bu ya? Iya, saya lihat semakin baik ya, dan terpancar sih ya, kita belum tahu yang lebih dalam ya, tetapi kalau secara pandangan mata saya lihat anak-anak ini tetap punya semangat yang luar biasa. Izin Ibu, tadi pihak KPI menanyakan terkait program sekolah ramah anak dan implementasinya apa, terjadinya izin ledakan dan juga perundungan ini, dan langkah yang bakal diambil oleh pihak Kemen PPA apa? KPI meminta ini dievaluasi program dari sekolah ramah anak itu. Iya, jadi memang perlu penguatan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan adalah sekolah yang aman, nyaman, sehat, bersih, kemudian inklusif dan bebas dari kekerasan. Nah ini perlu penguatan kembali dilakukan bersama-sama. Tolak ukurnya apa sih sejauh ini program itu? Ya kita lihat kalau sekolah yang ramah anak itu satu tadi kan sehat, artinya memang kondisi sekolahnya bersih,
nyaman, artinya anak-anak tuh merasa bahwa dia bahagia berada di tempat itu. Kemudian aman, ya dia tidak merasa ada ancaman dan sebagainya. Inklusif artinya siapapun punya hak yang sama sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada atau bebas dari kekerasan, ya itu harus diupayakan. Tidak ada hal-hal yang membuat seseorang sakit hati atau menyakitkan dan lain-lain. Ini perlu kolaborasi dari berbagai pihak, dari pihak sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Berarti Apa koordinasi besok? Bu, Salah terduga satunya. Siapa terduga aja bakal pelaku ini dilibatkan, kan Bu? kabarnya terpapar video-video di internet gitu, Bu. Apakah akan ada langkah-langkah proaktif Bu, untuk mencegah kekerasan di internet ini untuk tidak terulang kembali? Ya, penyelidikan belum selesai, Mas. Saya juga belum tahu yang sesungguhnya seperti apa. Kita tunggu saja ya. Berarti setelah ini ada evaluasi terkait dengan rasa aman di dunia pendidikan, Bu ya? Iya, kalau sekolah rasa aman, sekolah ramah anak kok rasa aman. Sekolah ramah anak salah satu indikasinya itu. Ya, ini jadi untuk evaluasi kita bersama bagaimana ini kita lebih perkuat lagi. Saya pikir teman-teman wartawan juga punya perhatian khusus bagaimana kita bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan. Ya. Dorongan kepada sekolah sendiri seperti apa bercermin dari kasus ini? Itu tadi bagaimana menguatkan penguatan untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Ini harus bersama-sama. Harapan besok siapa aja diajak selain Kemen PPA, Bu? Iya, Bu. Pihak-pihak. Ada berbagai pihak ya, ada dari Kementerian Kesehatan yang pasti Pemprov DKI, Dinas Sosial, KPPA, terus HIMSI ya. Ini banyak sekali teman-teman dari psikolog yang akan membantu, tetapi kita belum mengizinkan, maksudnya sedang dalam koordinasi supaya tidak satu orang ditanya oleh berbagai psikolog gitu. Jadi besok kita akan ada pembagian tugas, mungkin si korban A akan didampingi oleh siapa, korban B dan sebagainya. Besok deh kita lihat ya koordinasinya. Ada imbauan nggak Bu untuk larangan mungkin memperketat barang-barang bawaan anak ke sekolah? Ya bisa jadi ya. Besok kita lihat deh hasil koordinasinya ya. Oke, terima kasih teman-teman wartawan. Supportnya bareng-bareng ya, ini tanggung jawab kita bersama.